Beberapa caleg tuding ICW melakukan kampanye hitam. Pemerintahan Malaysia menuntut 3 aparat polisi atas dakwaan pembunuhan sopir truk yang tewas saat berada dalam tahanan. Halo saudara, Anda menyaksikan Tempo Kini, program berita 30 menit yang menyajikan informasi mendalam selama sepekan. Bersama saya, Eka Juli. Berikut berita pertama. Baru-baru ini Indonesia Corruption Watch atau ICW merilis data mengenai calon legislatif yang diragukan komitmennya dalam memberantas korupsi. Rilis ini yang kemudian membuat beberapa kalangan di DPR kebakaran jenggot dan melaporkan ICW ke polisi. ICW juga dituding melakukan kampanye hitam jelang pemilihan umum 2014. Simak liputannya berikut ini. Baru-baru ini Indonesia Corruption Watch (ICW) merilis data mengenai calon legislatif yang diragukan komitmennya dalam memberantas korupsi. Rilis ini yang kemudian membuat beberapa kalangan di DPR kebakaran jenggot dan melaporkan ICW ke polisi. Aktivis ICW Donald Faris menegaskan bahwa masyarakat harus kritis dalam memilih wakilnya. Masyarakat harus sadar mereka adalah bagian dari perbaikan di DPR RI. Mustahil kemudian kita mengkritik parlemen, publik mengkritik setiap hari apa yang dilakukan oleh wakil rakyat. Padahal pada momentum mereka menentukan siapa wakilnya, mereka tidak mengambil posisi tegas. Dan kemudian justru di saat orang lain yang terpilih mereka kritik. Donald mengingatkan masyarakat untuk tidak menggadaikan kepentingan 5 tahun ke depan hanya karena uang. Ini logika yang harus diperbaiki oleh publik dan juga jangan kemudian mau digoda oleh uang 50.000 dan 100.000 yang kemudian masa depan 5 tahun digantungkan kepada orang-orang demikian. Menurut saya perbaikan parlemen dimulai dari rakyat, perbaikan parlemen dimulai dari masyarakat yang cerdas untuk memilih wakil-wakil rakyat yang terbaik nantinya. Gitu. Anggota Komisi 3 DPR Ahmad Yani menganggap rilis yang disebarkan oleh ICW merupakan kampanye hitam dan syarat kepentingan tersembunyi. Itu menurut saya ini punya hidden agenda, ada kepentingan-kepentingan tertentu dalam rangka saya kira adalah dalam rangka black campaign terhadap kita, terutama terhadap saya, karena saya adalah orang yang paling getol membongkar kejahatan-kejahatan korupsi tentunya. Karena merasa disudutkan oleh LSM anti rasuah ini, Yani melaporkan ICW atas dugaan pencemaran nama baik. Menurut saya ini adalah cara mekanisme yang diatur oleh konstitusi dan undang-undang kita. Apabila ada hak-hak warga negara yang direnggut atau hak-hak warga negara yang dinistahkan, ya kan, oleh institusi atau oleh orang-orang atau apapun namanya, maka mekanismenya harus diselesaikan secara hukum. Ya. Sementara itu, pengamat politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia LIPI Siti Zuhro menyayangkan sikap beberapa anggota DPR yang melaporkan ICW ke polisi. Menurutnya, langkah yang dilakukan ICW sudah tepat sebagai penyadaran politik buat rakyat. Ini perbuatan mulia menurut saya. Dan tidak perlu dilaporkan ke polisi, perbuatan mulia kok. Mencerdaskan, menyadarkan masyarakat bahwa kita harus memilih, tidak boleh golput dengan syarat apa? Pilihlah calon-calon yang memang memenuhi syarat, termasuk punya integritas tadi. Siti Zuhro pun menilai ICW memang semestinya melakukan penelitian tersebut untuk menghindari kesalahan-kesalahan seperti pada pemilu sebelumnya. Civil society kita relatif sudah sangat sadar dan ingin ikut mengawal. Dan salah satu apa yang dilakukan ICW ya, tanpa harus mengurangi hormat kita terhadap para calon anggota dewan yang melamar lagi ya pekerjaan sebagai anggota dewan di DPR, itu adalah bagaimana semua calon ini bisa kita review gitu ya. Tentunya, rilis yang dilemparkan ICW memiliki beberapa indikator penilaian, seperti politisi yang namanya pernah disebut dalam keterangan saksi atau dakwaan JPU, terlibat serta atau turut menerima sejumlah uang dalam sebuah kasus korupsi. Politisi bekas terpidana kasus korupsi. Politisi yang pernah dijatuhi sanksi atau terbukti melanggar etika dalam pemeriksaan oleh Badan Kehormatan DPR. Politisi yang mengeluarkan pernyataan di media yang tidak mendukung upaya pemberantasan korupsi.
Politisi yang mendukung upaya revisi Undang-Undang KPK yang berpotensi memangkas dan melemahkan kewenangan lembaga tersebut. Kelima indikator tadi kemudian menghasilkan 36 nama caleg yang dianggap tidak memiliki komitmen dalam pemberantasan korupsi versi ICW. Kini masyarakat harus lebih pintar dan selektif dalam memilih wakilnya. Jangan lagi asal pilih hanya karena iming-iming sekantong sembako atau lembaran uang puluhan ribu. Karena pilihannya menentukan nasib 5 tahun ke depan. Semuanya direview apakah memang calon-calon tadi itu sungguh-sungguh memenuhi persyaratan atau parameter-parameter sebagai calon anggota dewan. Karena jangan lupa bahwa menjadi calon anggota dewan itu sudah dengan serta-merta yang bersangkutan ini adalah calon pemimpin. Jadi mereka ini akan menjadi pemimpin yang real gitu ya. Pemerintah Malaysia menuntut 3 anggota polisi karena dianggap membunuh sopir truk dalam tahanan. Simak liputannya setelah yang satu ini.